الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, ikhwani fiddin, azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik. Ya, baik. Ikhwani fillah nazakumullah, insyaallah alhamdulillah pada malam hari ini dengan taufik dan pertolongan yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa kembali untuk melanjutkan agenda kita setiap malam Selasa ataupun Senin malam seperti ini, yaitu terus berusaha untuk kita mempelajari bahasa Arab, ya, karena tentunya dengan bahasa Arab ini seorang itu akan bisa memahami Al-Quran. Dengan bahasa Arab seseorang itu akan bisa memahami hadis. Dengan seorang faham bahasa Arab maka dia akan faham terhadap kalam ataupun penjelasan, begitu juga perkataan para ahli ilmu. Nah, jadi oleh karena itu kita harus terus semangat dalam belajar ini, ya, terus tingkatkan ya mujahadah kita, kesungguhan kita dalam belajar ini. Jadi kita niatkan bagaimana kita ya selain dalam belajar ini, ya walaupun misalkan kita tidak faham semuanya ataupun tidak mendapatkan semua ilmu tersebut, tapi minimal kita dapat sebahagiannya. Ya, jadi kalau kita misalkan tidak bisa seperti para ulama, ya kita minimal ya bisa misalkan sebagian dari mereka, begitu ya. Kita faham tentang ilmu tersebut. Nah, kita berusaha mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib ya. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan nanti pembahasan kita halaman ataupun pelajaran yang ke-9. Tapi sebelumnya ya, anak akan tanya dulu antum terlebih dahulu berkaitan masalah pelajaran yang ke-8 yang sudah kita bahas kemarin. Ya, jadi penggunaan kalimat, kemudian begitu juga berkaitan masalah kaidah-kaidahnya, begitu juga berkaitan masalah makna-maknanya. Begitu ya, Taib. Ya, sekarang anak akan panggil satu persatu sesuai dengan urutan nomor antum. Berarti dari nomor 1, berarti Pak Fajar ya. Ya, Ustaz. Baik. Ya, coba Pak, nanti anak akan anak tanya antum beberapa pertanyaan, ya. Maka antum ya istilahnya jawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan kepada antum. Ya. Yang pertama, ya. Apa arti dari kalimat sa'idun? Sa'idun. Ma makna sa'idun? Tuan, Ustaz. Apa? Tuan. Sa'id, bukan sayyid ya. Bukan sayyidun, tapi sa'id. Sa'idun. Sa'idun, Sa'idun.
yang ada di dalam ataupun di pelajaran yang ke-8. Misalkan nama orang Sa'id, tapi kalau kita terjemahkan Sa'id artinya apa? Ada nama orang Sa'idun. Tapi kalau kita terjemahkan apa? Sa'idun. Seperti dalam hadis itu ketika misalkan seorang itu yaitu janin ya, bayi di dalam kandungan ya, ketika misalkan sudah 4 bulan kan di situ akan ditiupkan ruhnya nanti. Kemudian di situ akan ditanya, bagaimana Sa'idun aw syaqiyun? Celaka atau bahagia. Berarti Sa'id itu artinya bahagia ya. Baik, Ustaz. Sa'idun. Baik. Kemudian apa arti dari kalimat tabibun? Dokter, Ustaz. Ya, baik. Coba diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Laki-laki ini seorang guru dan laki-laki itu seorang dokter. Bahasa Arab, Laki-laki Ustaz. ya, dengan bahasa Indonesia maksudnya, dengan bahasa Arab. Ya, kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Laki-laki ini adalah seorang guru dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Ar-rajulu mudarrisun. Ini. Hadzal rajulu, Hadza rajulu. Dokter, ya, Ustaz? guru dulu, guru, nanti Ha- baru laki-laki itu dokter. Hadza rajulu mudarrisun. Hadzal rajulu beralif lam, jelas alif lamnya. Coba ulangi. Hadzar Hadzal rajulu, hadzar rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu tabibun. ya wadzalika rajulu tabibun. Sudah, taib. Bagus. Nah, bagaimana Pak penggunaan kalimat amama ataupun khalfa? Kalimat yang setelah amama itu bagaimana ketentuannya? Majrur, Ustaz. Iya, kalimat yang setelah amam itu adalah majrur. Baik, bagus, taib. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2 ya. Apa namanya? Peserta nomor 2 atau urutan nomor 2. Ya. Ma makna atau apa arti daripada jadidun? Baru Ustaz. Jadidun baru. Baik, bagus. Kemudian apa arti dari kalimat muhandisun? Insinyur Ustaz. Insinyur. Baik. Bagus. Coba dibuat ke dalam ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Laki-laki ini adalah seorang insinyur. Hadar rajulu muhandisun. Hadzal rajulu muhandisun. Baik, Masya Allah, bagus. Baik. Bagaimana ketentuan kalimat ataupun kata yang ma'rifah? Kata yang beralif lam yang jatuh setelah isim isyarah. Jadi badal Ustaz. Jadi badal dan dia beralif lam ataupun kemudian dia menjadi badal di situ. Iya, baik, bagus. Baik, Masya Allah. Lanjutkan yang lain. Nomor 3 ya. Siapa Pak Robi ya? Nah, Ustaz. Ya. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Papan tulis itu di depan siswa. Papan tulis itu di depan siswa. Tuh. Papan tulis apa ya Ustaz ya? Hah? Papan tulis apa papan tulis Pak? As-saburatu. Haza. Papan tulis, papan tulis. Papan Pak. tulis. As-saburatu. Haza as-saburatu. Enggak usah pakai hadza, langsung as-saburatu.
As-saburatu amama Depan. Amama siswa, siswa. tolibun. Kan tadi gimana ketentuannya kalau kalimat yang di depan amama dengan khalfa bagaimana ketentuannya? Ketentuannya kalimat bagaimana harokatnya? Kaidah kalimat yang jatuh setelah amama dan khalfa bagaimana, Pak? Dijarkan Ustadz ya? Dijarkan. Baik. Bagaimana jadi bacanya? Amama. Amama amamat tolibi. Iya, coba diulangi lagi. As-saburatu. As-saburatu amamat tolibi. Iya, as-saburatu amama talibi. Baik, bagus. Baik. Jadi papan tulis itu di depan siswa. Ya, baik, bagus. 6. Ya, jadi kalimat amama dan kalimat yang setelahnya maka itu susunannya jadi apa dia, Pak? Kita katakan susunan di dalam kaidah dia menjadi apa? Susunan di dalam ilmu nahwunya. Amama itu sebagai apa? Kemudian kalimat yang setelahnya sebagai apa? Kedudukannya? Sebagai badal ya Ustadz? Bukan badal ya. Sebagai mudhaf, mudhafun ilaih. Ya, jadi amamanya atau khalfanya mudhaf, kalimat yang setelahnya mudhafun ilaih. Jadi mudhaf, mudhafun ilaih. Ya, seperti itu ya. Baik. Sudah cukup dulu ya. Nanti kita lanjutkan untuk yang lain. Ya, sekarang kita lanjutkan masuk kepada pelajaran yang ke-9. Silakan antum buka bukunya. Bukunya dibuka semuanya, diperhatikan. Anak akan baca, kemudian anak terjemahkan sambil antum ikuti di rumah bagaimana cara bacaan yang benar, terus bagaimana atau apa maknanya, artinya. Nah, gitu ya. Jadi sehingga nanti kalau lewat kalimat-kalimat seperti ini kita sudah tahu gitu ya. Taib. Ya. Ad-darsut tasi'u. Ad-darsut tasi'u. Artinya pelajaran yang ke-9. Ad-darsu artinya pelajaran. At-tasi'u ini artinya 9. Jadi pelajaran ke-9. Man hadzal rajulu? Man. Diperhatikan semuanya bacaannya ya. Man hadzal rajulu? Jadi kalau misalkan dia bentuknya istifham, kata tanya, maka kita baca istilahnya ininya itu tuh adalah irama atau ininya itu dengan apa? Dengan bertanya gitu. Man hadzal rajulu? Karena di situ ada tanda tanya. Jadi kita membacanya itu juga sesuaikan. Bagaimana dia seperti di dalam bahasa Indonesia kan ada siapa, bagaimana, apakah, di mana. Itu kan semuanya digunakan untuk bertanya. Maka biasanya kalau misalkan pertanyaan itu diantara ciri-cirinya di akhir itu biasanya pasti ada tanda baca tanya. Nah seperti di sini. Man hadzal rajulu? Kalau kita sukunkan man hadzal rajul boleh gitu ya, boleh dua-duanya. Nah makanya kita di sini bentuknya pertanyaan. Man hadzal rajul? Man siapa? Hadzal rajul laki-laki ini. Jadi man itu biasanya dipakai untuk lil aqil. Untuk yang berakal. Untuk yang berpikir. Kalau ma baru dipakai untuk yang tidak berakal. Jadi kalau man kita menanyakan misalkan kepada orang tapi dia orangnya itu berakal berpikir, maka pakai man. Seperti man anta? Siapa kamu? Jangan dibaca ma anta. Itu nggak nyambung tuh. Nggak sesuai, nggak cocok. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu yang orang yang berpikir, man anta? Ana talibun, ana tilmidun, ana ustadun. Misal. Dan ini juga man hadzal rajul? Siapa laki-laki ini?
Laki-laki ini siapa? Berarti ini menanyakan sesuatu yang berakal. Berarti man? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Dijawab. Dia adalah Abbas. Huwa Abbasun. Nah, lihat. Jadi diperhatikan kalau dia bertasdid, baca tasdid. Jangan ragu-ragu. Huwa Abbasun. Bukan huwa Abbasun. Tapi Abbasun. Dia adalah Abbas. Kemudian Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Nah, ini susunan mubtada khabar. Abbasun, nama orang Abbas, tajirun, seorang pedagang. Kalau Abbasun tajirun, ya, ini seorang pedagang atau Abbas seorang pedagang, ini susunan mubtada khabar. Kemudian Abbasun tajirun ghaniyun, ditambah kalimat ghaniyun. Ditambah kalimat ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya raya. Nah, jadi kalau tadi Abbasun tajirun ataupun Muhammadun talibun atau yang lain lah misalkan ya, maka itu mubtada khabar yang sudah kita bahas dulu, mubtada. Jadi kata isim, kalimat isim di awal dia marfu, maka dia mubtada, kemudian khabar sebagai pelengkap kata. Adapun kalau ditambah Abbasun tajirun ghaniyun, maka Abbasun ini mubtada, tajirun ini sebagai pelengkap khabar, kemudian tajirun lagi ini sebagai mausuf yang disifati atau man'ut. Kemudian ghaniyun menjadi na'at, menjadi sifat. Kan ini pedagang yang kaya. Nah, kaya itu berarti apa? Sifat. Dia menyifati pedagang tersebut. Bagaimana si Abbas itu? Oh, dia adalah orang yang kaya. Nah, begitu. Jadi itulah dalam istilah lain itu tuh na'at man'ud. Kalau misalkan antum, bagi antum yang sudah pernah mendengarkan istilah na'at man'ud, sifat mausuf. Jadi na'at itu sama dengan sifat. Sifat, makna sifat-sifat. Kemudian man'ud sama dengan mausuf, artinya yang disifati. Bah, diperhatikan lagi ya, yang disifati. Jadi na'at man'ud. Na'at man'ud. Coba antum perhatikan, kalau dia na'at man'ud, di dalam ucapan ataupun di dalam istilah, na'at dulu baru man'ud. Sifat mausuf di dalam ucapan kita. Tapi di dalam prakteknya nanti di kata, di kalimat, di jumlah, itu man'ud terlebih dahulu baru na'at. Paham nggak di sini ya? Kalau dalam istilah ucapan kita, na'at man'ud. Na'at dikedepankan, kalimat na'atnya. Ucapan na'at, istilah na'at itu di awal. Na'at man'ud. Tapi dalam praktek itu man'ud dulu baru na'at. Begitu dalam prakteknya. Seperti tadi. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Maka tajirun ghaniyun yang menjadi na'at itu adalah ghaniyun. Dia di akhir kalau dalam prakteknya. Kemudian tajirun menjadi man'ud ataupun mausufnya yang disifati. Sifatnya adalah kaya, yang disifati adalah tajir. Tapi di dalam ucapan na'at dulu baru man'ud, na'at man'ud. Tapi dalam praktek itu adalah man'ud dulu baru na'at. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan antum melihat ada kalimat-kalimat yang seperti ini, nah inilah susunan na'at man'ud. Nah, ataupun istilahnya nanti bisa sama-sama bertanwin, bisa sama-sama beralif lam. Nah, ya, sama-sama bertanwin, sama-sama beralif lam, itu boleh seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan sudah sama-sama na'at man'ud, berarti ini mengikut. Namanya aja mengikut, berarti
i'rabnya harus sama kalau dia u, kalau a, kalau i. Nah, begitu Pak ya. Baik. Jadi Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang kaya. Nah, ghaniyun inilah menjadi naatnya, menjadi sifat. Sifat kan sifat, kaya itu sifat, miskin, tinggi, besar. Pokoknya yang menunjukkan kata sifat. Putih, hitam, gemuk, kecil. Nah, itu sifat. Ya, merah nanti gitu ya. Kemudian kita lanjut. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Kalau seperti ini mubtada khabar namanya, kan mengkabarkan, memberikan kabar. Hamid seorang guru. Hamid mubtada, dia di awal, mudarrisun sebagai khabarnya. Nah, kemudian tambah lagi. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid guru baru, guru yang baru. Nah, jadidun ini sebagai naat, sebagai sifat untuk mudarrisun. Baik, ya. Jadi ini untuk apa namanya? Jumlah yang pertama menggunakan kata man ataupun istifham. Jadi man itu untuk tanya ataupun kata tanya dalam bahasa Arabnya istifham. Istifham itu artinya kata tanya, menanyakan sesuatu. Jadi kalau man tadi itu adalah untuk yang berakal, yang berpikir. Sedangkan kalau ma digunakan untuk yang tidak berakal. Baik, ya. Kemudian kita lanjut sekarang masih pertanyaan berikutnya tapi menggunakan istifhamnya ma. Ma hadza, berarti ini tidak berpikir yang ditanya. Hadza tuffahun. Apa ini? Berarti kalau dikatakan ada orang bertanya ma hadza, pasti misalkan yang dia tanyakan itu adalah benda yang tidak berpikir. Apa ini? Hadza tuffahun. Ini buah apel, ya. At-tuffahu fakihatun ladzizatun. Nah, di sini ada bermakna sifat lagi nanti. Apel itu adalah buah yang lezat, yang enak. At-tuffahu fakihatun ladzizatun. Buah apel itu adalah buah yang enak sekali. Madzalika. Nah, ini untuk benda yang jauh. Berarti kalau dikatakan ma diawali dengan ma berarti sesuatu yang tidak berpikir. Apa itu? Dzalika usfurun. Nah, usfurun itu adalah burung pipit ya, usfur itu burung. Nah, dzalika usfurun. Itu adalah burung. Nah, usfur. Atau kalau di ini kan kita katakan burung pipit begitu ya. Usfurun burung pipit. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Nah, kecil berarti ini sifat. Naat. Biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau dalam terjemahan itu, sering itu diterjemahkan ada kata-kata yang. Nah, berarti itu menjadi sifat mausuf nanti seperti itu. Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu adalah burung yang kecil. Al-arabiyyatu. Lihat. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Nah, makanya kalau misalkan sifat mausuf itu harus sesuai. Waktunya sama-sama laki-laki. Man'ud dan na'atnya itu harus sama-sama mudzakkar. Sama-sama mu'annas. Di sini lughatun sahlatun. Enggak boleh dibaca lughatun sahlun. Itu salah. Karena diawali dengan sebelumnya lughatun dengan ta' marbutah. Maka setelahnya harus sahlatun. Enggak boleh sahlun.
Begitu juga sebelumnya al-usfuru ta'irun saghirun. Nggak boleh dibaca al-usfuru ta'iratun saghirun atau ta'irun saghiratun. Itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Nah, kemudian kita lanjut al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah, bagus. Bahasa yang bagus, yang zen, yang mantap gitu, yang indah. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang bagus, yang indah. Ammarun talibun mujtahidun. Ammar, nama orang Ammar adalah seorang siswa yang bersungguh-sungguh. Seorang siswa yang sungguh-sungguh. Makanya kan dari maknanya yang sungguh-sungguh, berarti mana yang menjadi sifat? Ya kita lihat mana yang bermakna sifat, berarti mujtahid, sungguh-sungguh. Wa mahmudun. Mahmud ya, perhatikan, bukan Muhammad. Mahmud ada wawnya, Muhammad enggak ada waw. Wa mahmudun talibun kaslanu. Sedangkan Mahmud adalah seorang siswa yang pemalas. Man anta? Tanya lagi untuk istifham. Siapa kamu? Ana talibun. Saya seorang siswa. Anta talibun jadidun? Apakah kamu seorang siswa yang baru? Naam. Ana talibun jadidun. Iya, saya seorang siswa baru. Ya, taib. Ya. Jadi ini hiwar ataupun jumlah-jumlah yang terdapat di dalam bagian alif, bagian A ini di pelajaran yang ke-9. Sekali lagi, u'id marratan ukhra, ana ulangi, ya istilahnya untuk yang kedua kalinya. Silakan ifhamu jaidan, dipahami dengan baik, isma'u jaidan, dengarkan baik-baik. Nah, taib, ana akan baca ulang lagi. Ad-darsut tasi'u. Man hadzal rajul? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Nah, seperti itu Pak ininya ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Ya, baik. Ya, silakan. Sekarang antum secara bergantian dibaca dari awal sampai akhir. Silakan satu persatu. Fadhal. Silakan. Nomor 1 lagi, Ustaz. Ya. Silakan. Ya. Mulai nomor 1 boleh. Silakan. Atau dilanjutkan yang tadi sampai nomor berapa? Ana, Ustaz. Iya, baik. Silakan, Pak. Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Madzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru
Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanun. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Masya Allah, mumtaz. Taib. Nah, apakah ada dari mufradat-mufradat yang tidak bisa dipahami maknanya? Cuma Ana mau nanya ini Ustaz terkait kayak misalkan mubtada khobar itu Ustaz ya. Ya, Mungkin kan kalau di bahasa Indonesia itu kan kita tahu apa namanya subjek, predikat, objek gitu Ustaz ya. ya. Kalau misalkan istilah mubtada khobar gitu, terus man'ut, naat gitu ya. Apakah memang itu susunannya sama seperti itu atau mungkin ada apa ya istilahnya ya? Arti bahasa Indonesianya yang tepat itu kira-kira apa Ustaz ya? Kalau misalkan naat, man'ut gitu, mubtada khobar gitu. Ustaz. Jadi istilahnya gini Pak, apa namanya? Kalau memang di dalam bahasa Indonesia itu tuh ada SPOK gitu ya, Nah, subjek predicate dan ini gitu. Itu nanti biasanya kalau penggunaan seperti itu ketika misalkan nanti ada fiil, fa'il, pelaku, kemudian siapa yang melakukan, terus siapa yang sasarannya siapa. Nah, itu. Adapun kalau misalkan na'at, man'ut, berarti itu sama ibaratnya seperti sifat mausuf yang disifati dengan yang mensifati. Ini disifati, ini sifatnya. Kemudian ini mubtada. Mubtada itu biasanya seperti kalau dalam bahasa kita dia istilahnya sesuatu kalimat yang memang diawali dengan isim, kemudian setelahnya ada khobar untuk mengkabarkan sesuatu lah begitu. Misalkan ana talibun. Nah, ini kan istilahnya kabar, berarti ini mubtada khobar begitu. Saya seorang siswa. Atau misalkan Muhammadun ustadzun. Muhammad itu adalah seorang ustadz. Nah, ini kan dia mengkabarkan sesuatu, ya berita begitu ya. Nah, dalam hal ini maka di sini masuk susunan mubtada dan khobar begitu Pak. Baik. Ya, bagus, masya Allah. Silakan. Yang lain, ya bagus, ahsan tuh. Al-akhar, tafadhal. Naam. Man hadha rajul huwa abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarisun. Mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun Nah, at-tufahu. Nah, perhatikan. Jadi mana yang panjangnya, mana yang pendek, nah itu diperhatikan. At-tufahu. Nah, begitu ya. Coba ulangi lagi. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tufahu fakihatun lazizatun. Ma zalika? Zalika musfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Lughatun sahlatun. Coba ulangi lagi. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Amarun talibun majtahidun. Ammarun gitu ya. Coba ulangi. Maksudnya ya. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanun. Kaslanunya nggak boleh bertanwin. Kaslanu. Oh. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun.
a'anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Baik, asal. Baik. Bagus, lanjut. Tafadhol. Yang lain. Bismillah. Man hada rajulun huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Hadha tufahun. At-tufahun fakihatun. At-tufah. Ustaz. Ada alif lam, jangan bertanwin. Ustaz. At-tufahu fakihatun ladzidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Sahlatun. Ulangi lagi. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Ya. Man anta? Ana talibun. Ana talibun. Ana talibun. A'anta talibun jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. Masya Allah. Baik. Muntas barakallah. Baik, lanjut Pak. Silakan. Baik. Man hajar rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tuffahun. At-tuffahu fakihatun lazidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Muhammadun talibun Wa kaslanu. mahmudun. Wa mahmudun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A'anta talibun jadidun? Naam. Ana talibun jadidun. Masya Allah. Muntas. Taib. Bagus. Barakallah fiik. Taib. Lain. Silakan yang lain. Nanti ke nomor 1 lagi ya. Man hadzal rajulu huwa Abbasun.
Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Hadha tuffahun. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Masya Allah. Mumtaz. Baik, bagus. Silakan yang lain. Man hadar rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun. Ma dhalika? Dhalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Masya Allah. Mumtaz. Baik. Barakallah fiik. Baik. Al-akhar. Yang lain silakan. Man hadzar rajulu huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma haza? Haza tufahun. At-tufahun fakihatun lazizatun. Ma zalika? Zalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa mahmudun talibun kaslanu. Man anta? Ana talibun. A anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Masya Allah. Mumtaz. Baik. Barakallahu fiik. Ya, baik. Baik, bagaimana Pak? Fahimtum jami'an? Paham semuanya ya? Apakah ada yang kurang jelas dari sisi maknanya? Mulai dari awal sampai akhir tadi. Hal misail, fadhal, ada yang mau bertanya? Ya. Ya, ini kenapa dia kaslanu, Ustaz? Nggak kaslanun. Ya, nanti ada pembahasan kita Pak. Nanti ada saatnya kapan itu kalimat isim itu boleh bertanwin dan kapan tidak boleh bertanwin. Nah, termasuk yang kaslandu di sini ini adalah salah satu isim yang mamnu' minas sarfi. Dia termasuk larangan atau dia tidak boleh bertanwin. Nanti insya Allah ada kita akan jelaskan nanti di suatu saat. Ya, jadi banyak kalimat yang tidak boleh bertanwin, di antaranya seperti yang sudah kita sampaikan, nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Seperti Aisyah tuh. Jadi dia nama wanita tapi hurufnya lebih dari 3 huruf, misalkan 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Nah, itu nggak boleh bertanwin. Ya, gitu ya.
Maryamu. Nah, itu 4 huruf tuh. Mim, ro, ya, maka nggak boleh bertanwin. Jadi setiap nama wanita yang lebih dari 3 huruf, ininya jumlahnya lebih dari 3 huruf, kalimatnya, maka dia tidak boleh bertanwin. Nah, ini juga kaslanu. Nanti ada beberapa yang lain, misalkan seperti sifat, ataupun misalkan dia alam, atau wasfiyah, atau sighun muntahal jumu. Insya Allah nanti ada saatnya kita akan sampaikan, Pak ya. Baik, baik, bagus. Yang lain silakan. Apakah ada yang mau Ustaz, ditanyakan? ini kalau kalau dalam apa Ya, lafaz itu lafaz pengucapan dalam pengucapan itu dalam kadang-kadang tidak diperhatikan alif lam itu Ustaz ya. Tapi kalau dalam penulisan itu kelihatan jelas kalau ada alif lam atau enggak. Contoh misalnya kalau kita baca anak tolibu jadidun. Kalau ternyata kita tulis dia dengan anak tolibu tapi alif lamnya itu apa samsiah gitu Ustaz. Itu salah atau gimana Ustaz? Itu kaidahnya salah atau enggak Ustaz? baik. Kalau misalkan kita tulis seperti anak talibun jadidun, maka talibunnya bertanwi, beralif lam, itu otomatis sudah salah. Kenapa, Pak? Karena di situ susunannya dia adalah na'at man'ut, sifat mausuf. Karena kalau sifat mausuf itu harus sesuai. Maksudnya sesuai di sini, yang pertama sama-sama mudzakkar, menunjukkan laki-laki atau perempuan. Satu. Berarti talibun jadidun, ini sama-sama mudzakkar. Kalau talibatun, maka harus jadidatun. Nah, itu harus sesuai. Sesuai di sini dari sisi itu tadi tadkir mudzakkar atau muannas atau nakiroh. Nakiroh di sini bertanwin atau tidak bertanwin. Kalau misalkan yang awalnya dia bertanwin, maka yang kedua harus bertanwin. Talibun jadidun. Atau sama-sama beralif lam. Kalau misalkan kita mau beralif lam, tulis ana talibul jadidu. Harus misalkan beralif lam, harus sama-sama beralif lam dua-duanya. Begitu, Pak. Nah, gitu. Seperti misalkan, Dan itu kalau alif lam dua-duanya itu benar begitu Ustaz. iya, kalau misalkan kita buat sama-sama ada nanti seperti kalimat yang contohnya kita buat misalkan gini. Al-mirwahatu. Mirwaha itu kipas. Al-mirwahatu fil ghurfatil kabirati. Fil ghurfatil kabirati. Jadi kipas itu ada di kamar yang besar. Fil ghurfatil kabirati. Kalau kita hilangkan alif lamnya apa? Al-mirwahatu fi ghurfatin kabiratin. Nah, makanya kalau kata yang pertamanya beralif lam, maka setelahnya harus beralif lam. Karena itu dia harus sesuai. Itulah kalau sifat mausuf. Begitu, mengikut. Ini mengikut ke sini begitu. Nah, makanya tadi kalau antum lihat semuanya, contoh-contoh yang ini mulai daripada ada atas, tajirun ghaniyun, mudarrisun jadidun, fakihatun ladhidatun, ta'irun saghirun, lughatun sahlatun. Maka kalau ada orang baca tajirun ghaniyatun, salah. Karena nggak sesuai dia berarti. Kemudian mudarrisun jadidatun, salah. Harus jadidun. Atau mudarrisun al-jadidu, salah juga begitu. Kecuali, nah ini, kecuali kalau memang dia susunannya mubtada khobar, maka itu nggak mesti harus sesuai. Contohnya, al-mudarrisu apa? Misalkan, qaimun, guru itu berdiri. Nah, ini mubtada khobar. Nah, kalau kita membahas tadi tentang na'at man'u, sifat mausuf yang sesuatu yang disifati, maka harus sesuai dari 5 keadaan tadi. Sesuai dari apa? Sama-sama muzakkar tadi, sama-sama muannas, kemudian sama-sama ma'rifah. Ma'rifah maksudnya beralif lam, sama-sama dia kalau bertanwin, kalau tunjukannya mufrad satu ya harus satu. I'rabnya juga, tandanya, tanda bacanya harus sama. Kalau yang di awal setelahnya un. Kalau awal an, setelahnya an. Kalau di awal in, setelahnya in. Harus sesuai. Seperti misalkan, contohnya, ra'aitu syaikhan
kabiran. Nah, ra'aitu, aku melihat. Syaikhan, seorang syekh. Kabiran, yang sudah tua. Kabiran itu sifat untuk syekh. Maka ra'aitu syaikhan on, berarti fathah. Kabiran harus sama. Jadi nggak boleh ra'aitu syaikhan kabirun, itu salah. Begitu Pak. Itu dari sisi tanda baca an innya begitu. I'rab. Kalau dalam istilah bahasa Arabnya i'rab, begitu Pak ya, i'rab. Jelas Pak ya? Insya Allah Ustaz. Baik, baik. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi yang kurang jelas? Atau pembahasan-pembahasan yang sebelumnya juga boleh. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nah, baik. Ya. Jadi di sini ada beberapa tamarin. Coba nanti antum, ini tugas antum ya, dikerjakan, maksudnya dibaca-baca. Ini koedah-koedahnya sesuai dengan yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, insya Allah untuk minggu depan baru kita bahas sama-sama. Ya, tamrin ini. Jadi insya Allah ini tidak sulit Pak ya. Nanti paling makna-maknanya juga sudah sama. Maksudnya enggak terlalu, atau kalimat-kalimat yang ada di sini adalah kalimat-kalimat yang istilahnya masih mufradatnya masih mudah begitu. Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang asing begitu ya. Nah, ya baik Pak, untuk dikerjakan tamrin nomor 1 ya, 2, 3, mungkin sampai 3 aja antum baca-baca. Tamrin nomor 1, 2. Nah, di situ perintahnya kalau tamrin nomor 1 itu adalah suruh membaca dan menulis. Silakan nanti antum mungkin bisa untuk sekalian latihan menulis di buku tulis antum, kemudian baru antum terjemahkan. Kemudian kalau kalimat atau tamrin yang kedua, perintahnya di sini adalah mencari atau meletakkan pada tempat yang kosong titik-titik ini sebagai na'at. Antum cari berarti sifatnya. Cari dia sebagai sifat untuk kalimat yang sebelumnya. Misalkan Khadijatu talibatun. Khadijah seorang siswi yang apa? Nanti antum cari dia sebagai sifat untuk talibahnya. Al-Arabiyyatu lughatun titik-titik. Bahasa Arab itu bahasa yang apa? Nah, antum cari naatnya. At-tufahu fakihatun titik-titik. Ya, buah apel itu buah yang titik-titik. Muhammadun tabibun apa? Ya, Muhammad itu adalah seorang dokter yang misalkan yang mahir. Terserah antum. Anta talibun titik-titik. Apakah kamu siswa yang malas, siswa yang rajin, yang bersungguh-sungguh? Khalidun tajirun titik-titik. Nah, ini jadi ini antum mencari naatnya. Naat maksudnya tadi sama seperti sifat. Nah, adapun untuk tamrin yang ketiga, ini antum meletakkan man'utnya. Berarti man'ut yang antum harus cari, yang disifati. Al-Arabiyyatu titik-titik sahlatun. Bahasa Arab itu titik-titik mudah. Nah, jadi antum cari man'utnya. Cari yang diikutinya apa sebagai man'ut. Berarti kata pertamanya apa? Titik-titiknya. Begitu ya? Iya, seperti itu Pak. Ini untuk latihan antum nanti silakan dikerjakan, dibaca-baca. Nanti kalau misalkan antum ada yang kurang paham bisa antum tanyakan ke ana insyaallah taala. Baik. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak ya untuk pertemuan kali ini kita tutup sampai sini, nanti kita akan lanjutkan lagi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.